Alimul Hakim. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam satu majelis ilmu yang kita rutinkan setiap hari Ahad 2 pekan sekali bersama Ustadz Dr. Zainud Zuhdi LCMHI. Dalam hal ini mengkaji kitab hadis Lubabul Hadis karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang kita sudah menginjak pada bab yang ke-13 yaitu keutamaan puasa. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah ala hadhiniyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Selanjutnya kami persilahkan waktu dan kesempatan kepada Al-Ustadz Dr. Zainuddin LCMHI untuk memberikan kajian pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Share screen-nya belum Iya, diaktifkan Mas Eko. iya, iya. Sampun Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was solihin wal ulama'il amilin wal awliya'il mukhlisin wa masyayikhi turqa ajma'in, khususan Syekh al-musannif hadzal kitab Syekh As-Suyuti radhiyallahu anhu, lana walahumul Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, pemilik kita semuanya. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Tinggi, keagungannya tidak terhingga, ketinggiannya juga tidak terhingga. Semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah untuk banyak memujinya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, kekasihnya Allah yang menyampaikan firman-firmannya, menyampaikan ajaran-ajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang mengajarkan kebaikan, hamba Allah yang melarang untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan ngaji kita tentang Fadilatus Shaumi, Al-Babus Tsalits Asyar, bab yang ke-13 fi Fadilatis Shaumi, yaitu tentang keutamaannya puasa. Hadis yang pertama, qala an-nabi, qala bersabda an-nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah berfirman. Kalau ada hadis kok seperti ini modelnya, jadi ada qala Allah taala, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu hadis yang redaksinya itu dari Allah, redaksi dan maknanya dari Allah, tapi bukan termasuk Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dibawa malaikat Jibril, kalau hadis qudsi itu langsung kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, as-saumu li, puasa adalah li untukku. Wa ana dan saya ajzi'u bihi. Ya, ajzi'u bihi dan saya akan membalasnya. As-saumu li, puasa adalah untukku. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan baik itu ada yang pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kebaikan. Jadi satu amal baik ada yang dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kebaikan. Ada juga satu amal baik dilipat gandakan oleh Allah dengan 700 kali kebaikan. Ada yang 700.000 kali kebaikan. Ada jumlahnya. Sementara kalau puasa ini tidak ada jumlahnya. Jadi hanya Allah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ta'yin, tidak ada yang namanya jumlah yang pasti. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Disirikan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa puasa itu amal ibadah yang dicintai oleh Allah. Sampai-sampai karena dicintai oleh Allah, balasan bagi orang yang berpuasa itu tidak ditunjukkan. Ya, ya nanti untuk surprise lah. Biasanya kalau orang tuh ngasih orang yang dicintai, kemudian biar orangnya itu senang itu biasanya dikasih surprise. Seperti itu juga. Jadi puasa itu sesuatu amal yang ibadahnya itu tidak ditunjukkan oleh Allah. Berapa besarnya? Ya, tidak terbatas lah berapa besarnya. Karena apa? Karena Allah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Makanya di sini disebutkan as-saumuli, puasa itu hanya untukku, milikku. Ya, milikku, milikku. Wa ana ajzi'ubi dan saya akan membalasnya, membalas puasa tersebut. Ya, otomatis tadi balasannya sudah saya jelaskan ya. Jadi tidak ditunjukkan sebagaimana balasan-balasan dari ibadah-ibadah yang lain. Ini menunjukkan betapa amal ibadah puasa itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa itu sesuatu yang menjadi surprise lah ibaratnya. Jadi nanti hadiahnya itu surprise. Biasanya orang kalau dikasih surprise itu senang. Nanti juga kita seperti itu. Nanti di akhirat bertunjukkan ini loh pahalanya orang puasa. Surprise kita nanti. Ya, ibaratnya seperti itu. Ternyata besar sekali. Ya otomatis pahalanya ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan as-saumuli, puasa adalah milikku. Ya milikku biar aku sendiri yang akan membalas ya. Tidak ada ibaratnya ya hitung-hitungan lah. Berarti seperti itu ya. Kalau dalam dalam pemaknaan hadis ini banyak ulama-ulama yang memaknai seperti itu. Hitung-hitungan lah ibaratnya seperti itu. Jadi siapa tidak ada dibatasi. Ya, kalau amal-amal ibadah yang lain masih dibatasi. Ada yang pahalanya 10 kebaikan, ada yang 700 kali kebaikan, dilipat gandakan oleh Allah sekian, sekian, sekian. Tapi kalau untuk puasa tidak. Hanya untukku saja, milikku saja. Ini betapa kedudukan puasa di hadapan Allah sangat tinggi sekali. Ini juga menjelang puasa ya, ini juga sekaligus persiapan kita untuk menghadapi puasa Ramadan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan oleh Allah, belajar untuk puasa, kemudian meningkatkan kualitas puasa kita. Bukan hanya dari sisi kuantitas, apalagi bukan hanya dari sisi menjalankan kewajiban saja, tetapi juga dari sisi kualitasnya. Sebelumnya itu kita berpuasa hanya tidak menahan makan sama minum, ya kita tingkatkanlah. Ya, kita tingkatkan mata kita juga belajar untuk berpuasa, telinga juga belajar untuk berpuasa dan lain sebagainya. Termasuk hati kita juga belajar berpuasa, menyedikitkan memikirkan urusan-urusan duniawi, kemudian kita perbanyak memikirkan urusan-urusan ukhrawi kita. Karena sekali lagi as-saumuli, puasa adalah milikku, milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang membalas Allah Subhanahu wa taala langsung ya sebagai surprise untuk kita semuanya. Kemudian hadis yang kedua, hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Kemudian hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liso ini bagi orang yang berpuasa itu farhatani, ada dua kebahagiaan. Ya. Jadi orang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Hadis yang pertama tadi juga tenar ya, sudah masyhur, sudah dikenal di kalangan luas. Kita sering kalau puasa mendengar hadis yang tadi saya baca. Kemudian hadis kedua ini juga cukup populer juga. Hampir semua orang juga pernah mendengar ya, semua orang hampir pernah mendengar. Liso ini bagi orang yang berpuasa itu farhatan, ada dua kebahagiaan. Yafrohu bihima, di mana dia itu akan merasakan kebahagiaan bihima dengan kedua kebahagiaan tersebut. Apa itu? Farhatun inda iftari. Yang pertama adalah bahagia ketika dia itu berbuka.
Ya bahagia karena mungkin hausnya bisa dihilangkan dengan minum, ya apalagi kalau minumnya misalnya es yang dingin bisa menghilangkan rasa haus kita. Kemudian juga perut yang lapar, kemudian juga bisa menjadi kenyang dengan kita berbuka puasa. Ini juga termasuk kebahagiaan. Di antaranya kebahagiaan juga bisa bermakna apa? Ketika orang berbuka puasa itu dia ibaratnya adalah orang yang bahagia karena bisa menunaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa mengalahkan hawa nafsunya selama 1 hari. Jadi dia merasa bahagia karena sudah bisa menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ini juga bisa bermakna farhatun karena kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Nah, kalau kebahagiaan mayoritas manusia ya bahagia karena bisa makan dan bisa minum. Ada juga orang yang bahagianya itu bukan hanya sekedar makan minum saja. Ada yang bahagianya itu karena dia sudah bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa berpuasa, sudah bisa mengalahkan hawa nafsu. Ada juga yang bahagianya itu karena dia sudah berhasil, ibaratnya seperti itu, berhasil untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi farhatun inda iftarihi. Jadi dia bahagia ketika dia tuh berbuka puasa, ya semua orang kalau buka puasa pasti bahagia semuanya ya. Tidak ada istilahnya keceriaan lah. Kalau saya merasakan tuh yang melebihi buka puasa itu. Pasti semuanya akan bahagia ketika dur itu ya. Ketika adzan maghrib itu hampir semuanya itu berlarian ya, berlarian dan mesti banyak mengatakan alhamdulillah. Karena memang bahagia, bahagia betul orang orang puasa itu nikmatnya itu ketika buka puasa itu nikmat orang puasa ya ketika berbuka itu baik karena makan minum ataupun karena yang lain-lain ya sudah bisa menuntaskan ketaatan dan lain sebagainya itu juga kebahagiaan bahagia itu rasanya lego berarti seperti itu ya apalagi nanti kalau sudah hari raya itu lego sekali ya lego sekali itu farhah yang tidak bisa kadang-kadang tidak bisa ditukar dengan materi ya tidak bisa ditukar dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Wa farhatun dan yang kedua adalah bahagia inda liqa'i rabbi ketika bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya apa? Nanti ketika di akhirat orang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan seseorang masuk surga itu yang melebihi bisa melihat Allah, bisa bertemu dengan Allah. Itu adalah kenikmatan yang puncak. Berarti seperti itu. Jadi di akhirat nanti kenikmatan puncak itu kenikmatan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmatnya jasad ibaratnya ya, yaitu di dunia sudah dirasakan ibaratnya seperti itu. Tapi kalau kenikmatan bertemu dengan Allah tidak pernah dirasakan. Oleh karena itu orang berpuasa secara gak langsung ya dalam hadis ini orang yang berpuasa nanti akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apa itu? Inda liqa'i rabbi. Ketika bertemu dengan Tuhannya. Ya, ketika bertemu dengan Tuhannya di akhirat kelak. Itu sangat bahagia sekali, saweneng. Jadi nikmatnya surga seakan-akan sirna karena kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Senangnya bukan main bertemu dengan Allah. Ya, sangat bahagia sekali. Makanya mudah-mudahan kita semuanya termasuk diberi karunia oleh Allah ini. Apa itu? Menjalankan puasa kemudian merasakan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Puncak dari segala kebahagiaan, puncak dari segala kenikmatan surga adalah ketika kita semuanya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La khulufu famis shaimi, sungguh bau mulutnya orang berpuasa. Biasanya orang puasa tuh bau mulutnya itu enggak enak ya. Jadi baunya itu ya kalau kita apa istilahnya ya, kalau kita menciumnya itu enggak enak pasti. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, la khulufu famis sungguh sungguh bau mulutnya orang berpuasa itu atyabu, lebih harum. Hadis itu juga populer juga. Hampir kita juga sering mendengar. Ya, atyabu lebih harum. Allah di sisi Allah. Itu lebih harum bau mulutnya orang yang berpuasa. Ada yang mengatakan nanti di akhirat kelak bau harumnya itu.
Tapi yang jelas orang yang berpuasa itu sampai-sampai mulut kita ketika puasa yang baunya itu nggak enak, nggak sedap. Itu menurut Allah baunya harum. Padahal menurut kita tuh tidak enak itu, tapi menurut Allah baunya harum. Kenapa? Karena Allah sangat mencintai amal ibadah yang namanya puasa. Sangat mencintai sekali. Sampai-sampai bau mulutnya saja dikatakan harum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tadi yang hadis yang pertama dikatakan bahwa wa ana ajzi'u bi as-saumuli. Puasa adalah milikku. Ini semua menunjukkan betapa amal puasa itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan seperti itu ya, bahkan sampai-sampai bau mulutnya harum. Ya seperti kita, kalau kita mencintai sesuatu tuh nggak enak jadi enak. Ibaratnya tai kucing rasa coklat Mas Agung ya. Orang kalau sudah cinta ibaratnya itu, orang kalau sudah cinta itu, bahkan nggak enak pun merasa enak. Ditubik misalnya sakit, tapi rasanya enak. Heran ya, itu kan sakit, tapi rasanya enak. Kenapa? Karena ada cinta. Orang cinta itu, jangan bertanya kepada orang yang cinta. Pasti tidak objektif, pasti subjektif sekali. Ya, pasti subjektif. Orang jelek tapi dikatakan cantik misalnya ya, dan lain sebagainya. Ya inilah orang cinta. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta puasa sampai-sampai bau mulutnya orang puasa yang kita menurut kita nggak enak. Menurut Allah tuh enak sekali ya. Ini karena memang Allah suka kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, atyabu indallah. Atyabu lebih harum indallah di sisi Allah. Masya Allah ya, subhanallah ini. Ini semua menunjukkan keutamaan berpuasa ya. Makanya kita nanti diberi karunia oleh Allah, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah 1 bulan lagi kita akan berpuasa Ramadan dan mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, min rihil miski, daripada baunya minyak misik. Padahal minyak misik itu ukuran parfum yang paling wangi. Ibaratnya seperti itu, ukuran parfum. Jadi parameter parfum yang paling wangi pada masa Rasulullah itu yang terkenal itu yang minyak misik, itu minyak yang paling wangi. Ibaratnya seperti itu. Ya, sampai-sampai Allah baunya seperti ini. Ya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah dibanding dengan minyak misik. Masya Allah. Ini menunjukkan mubalaghah ya, mubalaghah ini. Jadi apa istilahnya ya, menunjukkan betapa Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berpuasa, mencintai amal ibadah yang namanya puasa. Sampai-sampai bau mulut yang enggak enak itu lebih harum daripada minyak misik. Padahal minyak misik itu minyak yang paling wangi, ya, yang paling wangi, baunya yang paling harum, yang paling nikmat itu misik. Itu masih kalah di sisi Allah dengan ibaratnya dengan orang yang famuso ini, ya, bau mulutnya khulufu famiso ini, bau mulutnya orang yang berpuasa. Ini juga menunjukkan karena memang Allah itu sangat cinta. Orang kalau cinta seperti itu, Allah sudah seperti itu. Kalau sudah mencintai, ya, nggak ada ukuran. Kalau kita mencintai orang itu sudah nggak ada ukuran ya, berapapun akan diberi. Pengen apa tak kayak ibaratnya ngono. Wong seneng iku wis. Jenenge wong seneng wis. Kesalahan pun tidak akan dinilai. Berarti seperti itu ya. Makanya nanti disebutkan dosanya akan diampuni sebelum dan setelah. Ya, bayangkan ini ya, kan orang kalau sudah cinta seperti itu, nek senang, misalnya kita senang sama orang misalnya ya, pasti akan seperti itu. Bahkan dia melakukan kesalahan pun kita hitung. Berarti seperti itu. Pasti akan kita maafkan meskipun dia melakukan kesalahan. Sebab apa? Sebab cinta. Sekali lagi cinta. Ya, cinta. Kalau Allah sudah cinta, sudahlah ya, sudahlah. Wis gak ono, ibaratnya gak ono hitung-hitungan wis ya. Gak ono hitung-hitungan wis senengi kabeh. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya juga masuk dalam kategori orang-orang yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bil ghanimah al baridah. Alaikum, ambillah atau tetaplah istiqomahlah, konsistenlah bil ghanimah al baridah untuk mengambil ghanimah, harta rampasan al-barita yang dingin, harta rampasan yang dingin, yang adem, yang enak, yang dingin. Kalau mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wamal ghanimah al-barita, apa itu harta rampasan yang dingin itu? Allah Rasulullah SAW bersabda, as-saumu fisyidai, harta rampasan yang al-baridah, yang dingin, sing adem adalah as-saumu, puasa fisyidai, pada musim dingin. Ya, pada musim dingin. Karena pada musim dingin itu berat, ya, puasa itu berat. Karena apa ya? Karena menahan lapar dan lain sebagainya kalau musim dingin. Kalau di sini nggak ada musim dingin ya. Kalau di sini kan musim panas. Kalau musim dingin itu
Insya Allah ya berat. Jadi as-saumu fi syita al-gharimah al-barita itu adalah harta rampasan yang dingin. Ya, tapi saya belum paham maksud al-baridah yang dingin di sini maksudnya apa, saya belum paham. Saya baca-baca tadi itu di dalam syarahnya kitab Lubabul Hadis, saya juga baca-baca beberapa itu tadi saya belum menemukan maksud yang pas al-baridah itu apa, itu saya belum tahu. Mudah-mudahan nanti saya temukan maksud dari al-ghanimah al-baridah. Harta rampasan yang dingin itu maksudnya apa? Apakah harta rampasan yang penuh dengan barokahnya? Apakah harta rampasan yang bisa menenteramkan orang? Dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin puasa itu menenteramkan dan sebagainya. Karena memang sifat dingin itu sifatnya adalah menenteramkan. Beda dengan api yang sifatnya panas ya, yang membakar. Bisa jadi maknanya seperti itu. Tapi terus terang saya belum mengetahui dan belum membaca. Tadi saya sudah membaca syarahnya kitab ini, tetapi saya juga belum menemukan makna al-ghanimah al-baridah itu apa. Kemudian nanti saya menemukan maknanya. Hadis yang kelima, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man soma, man barang siapa, soma yang puasa, yauman sehari min Ramadhana dari bulan Ramadan, sehari saja bukan 30 hari, sehari saja ibaratnya seperti itu. Apa janjinya? Ghufiro, dia akan diampuni lahu untuknya dosa-dosa yang takut yang telah lalu minta lebih dari dosa-dosanya. Maksudnya dosa-dosa di sini ya dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Ya dosa-dosa besar ya Allah kuasa untuk mengampuni. Tapi syarahnya saya baca tadi itu al-maksud minadz dzambi hauna, yang dimaksud dengan dosa di sini adalah az-dzambul asghar atau as-shaghir. Ini dosa-dosa kecil. Ada juga yang memaknai dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dosa-dosa kepada makhluk tidak. Karena mu'allaq, dosa kepada makhluk itu ampunannya itu tergantung kepada manusia yang dizalimi. Kalau manusianya mengampuni ya Allah mengampuni. Makanya dosa kepada Allah itu lebih mudah. Lebih mudah kita mendapatkan ampunan daripada dosa kepada manusia. Kalau pada sama manusia itu Allah nggak mengampuni sebelum manusia itu mengampuni. Makanya sebenarnya itu kita tuh enak berhubungan dengan Allah. Kalau berhubungan dengan manusia seperti resikonya itu. Resiko berhubungan dengan manusia. Kalau kita punya dosa, kalau manusia yang kita salahi itu nggak memberi maaf, ya Allah juga nggak memaafkan. Itu repotnya. Tapi kalau Allah tidak, berapapun dosa akan saya ampuni semuanya kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini maksudnya adalah dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa yang berhubungan dengan sama manusia. Kalau dosa yang berhubungan dengan sama manusia, Allah akan mengampuni sepanjang manusia itu mau memberi ampun. Ini saking senengnya Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai tahu siapa yang puasa sehari saja min Ramadan dari bulan Ramadan, ghufirallahu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya katakan. Ya wis seneng Gusti Allah wis ya. Enak itu kan wis Gusti Allah senang. Berarti seperti itu. Karena sudah senang sekali Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berpuasa. Kenapa senang sih Ustaz? Iya, kenapa? Karena nafsu kita kalahkan. Nafsu kita kepengen makan kita kalahkan karena menuruti Gusti Allah. Bayangke. Nafsu kita kepengen minum kita kalahkan karena apa? Karena mengikuti Allah. Ya, kita karena mengikuti Allah. Anta asyan anta, kalau orang Mesir mengatakan asyan anta, karena engkau ya Allah, asyan anta, ibaratnya seperti itu, asyan anta. Ya, jadi karena dia melawan nafsu, ya tidak memperturutkan hawa nafsu, tapi dia mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Ingin makan seharusnya makan hukumnya mubah, tapi tidak makan. Minum asalnya mubah, tetapi tidak dilakukan semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan suami istri halal, mubah, tapi tidak dilakukan halal ibadah, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai-sampai dibalas dengan Allah, ghufirallahu ma taqaddama. Dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Maksudnya apa dosa yang akan datang? Kalau misalnya mau melakukan maksiat kemudian dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan maksiat. Makanya orang itu kalau puasanya diterima oleh Allah salah satu tandanya adalah Syawal itu bulan peningkatan. Jadi kalau kita belajar dalam kitab itu
juga keterangan dari para ulama, itu kalau bulan Rajab itu bulan menanam. Kalau bulan Sya'ban itu bulan merawat. Kalau bulan Ramadan itu bulan panen. Ya, panen. Panen apa? Panen ibadah. Panen. Bagaimana nggak panen ya bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan. Kemudian bulan Syawal itu bulan peningkatan. Kalau puasanya diterima oleh Allah nanti Syawal itu peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan kualitas diri. Ya, peningkatan sebelum peningkatan dari kejelekan menuju kebaikan. Kalau baik semakin baik dan lain sebagainya. Peningkatan imannya, peningkatan akhlaknya, peningkatan takwanya dan lain sebagainya. Bulan peningkatan. Ya, bulan peningkatan. Makanya tanda puasanya kalau diterima oleh Allah ya begitu, orang yang jahat jadi baik, orang baik semakin baik dan lain sebagainya. Jadi wamat akhoro maksudnya di situ. Apa yang akan datang maksudnya adalah ketika dia mau berbuat jahat dan tidak jadi, ketika dia mau pokoknya seperti itu. Jadi diringankan untuk berbuat baik, diberatkan untuk berbuat jahat. Kalau mau berbuat baik itu ringan sekali, enak sekali. Ya, tapi kalau mau berbuat jahat itu sulit sekali, berat sekali. Mau ghibah itu mulut nggak bisa, berarti seperti itu. Mau maksiat mata nggak bisa, misalnya ya. Jadi nggak ada keinginan, bahkan cenderung benci dengan kemaksiatan sehingga tidak suka, benci dengan kemaksiatan sehingga telinga juga tidak suka mendengar hal-hal yang sifatnya maksiat. Mulut juga seperti itu. Itu berarti seseorang itu diampuni dosanya oleh Allah yang akan datang. Berarti seperti itu. Akan diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa juga bermakna ketika dia melakukan maksiat nanti akan diampuni oleh Allah. Tandanya apa? Tandanya orang tadi itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sebelumnya melakukan maksiat, tidak ada keinginan untuk istighfar, tidak ada keinginan untuk minta ampun kepada Allah, di kemudian hari kita sudah berpuasa Ramadan, ya setelah puasa Ramadan itu ketika dia melakukan kemaksiatan, dia ada keinginan dalam hatinya itu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa bermakna seperti itu. Apa Allah mengampuni dosanya ta'akhir yang akan datang. Fa'idza tamma dan apabila telah sempurna Ramadan bulan Ramadan. Kalau sempurna bulan Ramadan, jadi puasanya sempurna 30 hari ya sempurna. Wes mari terus riyo apa layuk tabu tidak akan ditulis alai kepadanya zambun, tidak akan ditulis apa itu dosa ilal haulil akhir sampai tahun yang akan datang. Ya tidak akan ditulis dosanya itu. Maksudnya tidak tulis apa? Maksudnya tidak itu nanti akan diberi ampunan oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara orang tadi itu dijadikan oleh Allah suka meminta ampun, suka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, suka bangun malam bisa jadi kemudian di tengah malam dia meminta ampun kepada Allah. Yastaghfiruna fil ashar. Mereka minta ampun kepada Allah fil ashar pada waktu sahur. Jadi juga dia suka istighfar terus, siang hari istighfar 100 kali, malam istighfar 100 kali, suka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga la yuktabu alaihi tidak akan ditulis dosanya ya. Bisa juga bermakna apa? Ketika dia melakukan dosa tetapi tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana secara letterlek juga bisa juga. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang berpuasa 30 hari selama bulan Ramadan, la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhir. Tidak akan ditulis dosanya itu sampai pada tahun berikutnya. Fa'in mata dan jika dia itu meninggal ke bulan Ramadan sebelum bulan Ramadan akhir pada yang akan datang, ya. Jadi misalnya Ramadan sekarang, kemudian Ramadan yang akan datang ternyata sebelum Ramadan sudah meninggal dunia, apa? Dia akan datang yaumal kiamat pada hari kiamat walaisa alaihi dzambun dan dia tidak memiliki dosa karena memang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena senang tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Orang kalau sudah senang sudah ya kesalahan pun nggak akan diingat berarti seperti seorang suami pada istrinya meskipun istrinya berbuat salah itu nggak pernah suaminya itu misalnya menganggap itu salah dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena cinta tadi itu kasih sayang, rahmat, mawaddah warahmah tadi itu karena kasih sayangnya, karena cinta yang tulus ya sehingga apa kesalahan pun tidak dianggap berarti seperti itu ya karena sudah senang. Itu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih Allah berarti seperti itu. Bukan hanya begitu saja, lebih Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dikasih kompensasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih surprise oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Hadis yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau adzinallahu lis-samawat." Lau sekiranya adzina mengizinkan Allah lisamawati untuk langit-langit jamak, untuk langit-langit segala apa yang ada di luar angkasa, ya bisa planet,
Ya, bisa bintang, bisa satelit yang mengitari planet, ya bisa juga asteroid, bisa juga yang lainnya ya. Semuanya yang ada di langit ibaratnya seperti itu. Wal ardi dan di bumi ya semuanya yang ada di bumi. Ya, semuanya itu jika dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Antatakallama dua hal tersebut yaitu langit dan bumi tersebut akan mengatakan antatakallama akan mengucapkan laqolata untuk berbicara laqolata maka mereka berdua langit dan bumi akan mengatakan busyro berbahagialah kabar gembira kepada siapa? Liman bagi orang yang soma berpuasa Ramadana di bulan Ramadan bil jannati dengan surga. Andai kata bisa berbicara, langit akan berbicara, berbahagialah orang yang berpuasa. Andai kata bisa berbicara, bumi akan berbicara, berbahagialah orang yang berpuasa. Karena mereka pasti akan mendapatkan surga. Jadi kalau kita berpuasa, kita jalan-jalan itu, andai kata bumi bisa mengatakan sesuatu, pasti bumi akan mengatakan berbahagialah orang yang berjalan di atasku ini ya dengan apa? Dengan surga. Jadi andai kata diizinkan oleh Allah, langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya itu akan mengatakan busyro liman soma Ramadhana bil jannah. Betapa bahagianya, ya, betapa gembiranya orang yang berpuasa Ramadan. Gembira karena apa? Karena pasti nanti akan mendapatkan al-jannah surga yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, dan tidak pernah kita rasakan. Apalagi puncaknya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketujuh, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyamu junnatun. Puasa adalah tameng atau perisai. Ya, tameng atau perisai. Minan nar dari api neraka. Kajunnati ahadikum sebagaimana tamengnya salah satu di antara kalian semuanya minal kital ketika perang. Ketika perang itu pada zamannya Rasulullah itu menggunakan tameng besi. Agar apa? Agar pedang tidak melukai tubuh kita. Ya, ditamengi itu agar musuh tidak melukai tubuh kita. Begitu juga ketika kita berpuasa. Puasa dawuhnya Kanjeng Nabi adalah perisai kita dari api neraka. Ibaratnya orang melakukan dosa, ibaratnya orang melakukan dosa, maka api neraka tidak menyentuh tubuhnya. Kenapa? Karena dia berpuasa. Kasih tameng oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melukai tubuhnya. Tidak melukai tubuhnya. Sehingga tidak melukai, tidak membakar tubuhnya. Sebab apa? Sebab tubuhnya sudah dikasih perisai, berarti seperti itu. Orang perang itu menggunakan perisai untuk melindungi tubuhnya. Dari apa? Ya dari tajamnya pedang itu. Kalau di sini dari sini ya dari panasnya bara api neraka itu. Makanya disebutkan asyamu junnatun minan nar. Puasa adalah tameng dari api neraka. Junnatah hatikum minal qital. Sebagaimana tameng salah seorang di antara kalian ketika mereka itu berperang. Ini menunjukkan memang betul-betul luar biasa ya fadilahnya puasa itu luar biasa sekali. Makanya kita bersyukur kepada Allah kalau kita puasa jangan dijadikan sebagai beban. Wah, dora puasa sore hari ini. Jangan, malah justru senang. Bagaimana gak senang dikasih tameng Gusti Allah kok malah gak senang ya. Bagaimana gak senang lawang mulutnya disenangi Gusti Allah kok. Masa gak senang ya? Tapi kadang-kadang kalau orang nggak tahu fadilahnya itu kadang-kadang Rasulullah Mas Agung ya. Waduh rek poso rek mari ngene blonjo angel ya. Apa meneh musim ngene mari ngene ngekei angpo wong mari ngene mudik dituwek. Kadang-kadang berpikirnya seperti itu. Padahal sebenarnya ada yang lebih besar dari semua itu ya. Kalau kita melihat hadis-hadis ini fadilahnya betapa besarnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini mau masuk ke bulan Ramadan. Hadis yang ke-8, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shaimu orang yang berpuasa itu tidak aftara jika mereka itu berbuka salat maka akan bersolawat, maksudnya akan mendoakan mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan alaihi kepada orang yang berbuka puasa tadi. Orang yang berpuasa ketika berbuka tadi, al malaikat itu malaikat kata yang berbuka sehingga ia selesai berbuka puasa. Bahkan sampai-sampai itu orang yang berbuka puasa itu didoakan oleh para malaikat. Makanya kalau kita mau buka puasa kan berdoa ya, karena bisa gimana itu barik lana itu dan lain sebagainya itu. Jadi ini akan didoakan oleh para malaikat dengan keberkahan, akan didoakan oleh malaikat dengan apa? Dengan ampunan, didoakan oleh malaikat, malaikat akan mendoakan semuanya. Kalau malaikat mendoakan bagaimana? Malaikat orang yang dekat, apa istilahnya makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan malaikat ya. Makanya kita buka puasa.
Kita buka misalnya itu didoakan, kita enak ya, kita senang, kita bahagia dan lain sebagainya, didoakan lagi sama malaikat. Orang enaknya bagaimana ya? Makanya iman gitu. Saya melihat kalau melihat orang yang Ramadan itu warung-warung penuh sesak, kadang-kadang masih dikasih satir ya, kadang-kadang penuh itu saya kadang-kadang batin ya, ya iman gitu loh, iman. Jadi orang Islam kalau nggak puasa tuh iman, iman deh, iman, betul iman. Iman betul, iman banget, iman. Saya kadang-kadang melihat itu gimana, tapi benar ya, ya benar lah, wong hidayah itu Allah yang memberi ya, bukan kita, Allah yang memberi. Tapi kadang-kadang kalau saya melihat tuh renyuh hati saya itu, iman itu loh ya, iman puasa-puasa enggak puasa tuh iman banget. Makanya iya, di Surabaya kadang-kadang itu kadang-kadang ada, saya pernah mendengar tuh puasa dari keluarga itu ikut sahur katanya. Tapi kita keluar tuh kadang-kadang marung, keluarganya nggak tahu. Saya pernah dengar tuh katanya ada juga kasus-kasus seperti itu. Tapi bagi saya itu iman ya, iman banget, iman ya, iman, iman, gitu, iman, iman. Saya kenapa ngomong iman, iman itu karena apa? Masya Allah ya, Masya Allah puasa Ramadan itu. Ibaratnya lautan rahmatnya Gusti Allah gitu. Kenapa nggak diambil? Gitu loh. Kenapa? Nyapo kan itu nyapo ibaratnya seperti itu. Iman itu. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada bangsa kita, kepada saudara-saudara kita sama muslim. Amin Allahumma. Hadis yang ke-9, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in, bagi setiap sesuatu itu zakatun, ada zakatnya. Ya, harta ada zakatnya, mata juga ada zakatnya, dalam hadis Nabi itu mulut juga ada zakatnya, telinga juga ada zakatnya, ilmu juga ada zakatnya. Wa zakatul jasati, dan zakatnya jasad kita adalah as-saumu, puasa. Jadi puasa itu zakat badan kita. Kita juga sudah dikasih badan oleh Allah agar badan kita itu barokah, agar badan kita itu bersih, bersih, betul-betul dibersihkan oleh Allah. Kita tunaikan zakat badan kita. Apa itu? Puasa. Ya, puasa. Jadi puasa adalah zakatul jasad. Zakatnya jasad kita adalah berpuasa. Ya, maka kita tunaikan. Kalau zakatnya ilmu itu diajarkan. Ya, diajarkan biar ilmunya manfaat barokah. Hadis yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadatun, ibadah. Tidurnya saja itu sampai-sampai dinilai Gusti Allah ibadah. Ini menunjukkan betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala pada puasa. Betapa cintanya Allah. Sampai-sampai tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini menunjukkan, betul-betul menunjukkan betapa Allah senang dengan orang puasa itu. Sampai-sampai turunnya ibadah. Masya Allah ya, turunnya ibadah. Ibaratnya nenek kekasih gitu. Bahkan kentut kan bau wangi, ibaratnya seperti itu ya. Kentut kan bau wangi. Saking apa? Saking senengnya itu. Allah juga seperti itu. Sampai-sampai tidurnya orang puasa itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasumtuhu tasbihun, dan diamnya itu tasbih. Masya Allah, diamnya tasbih. Apalagi kalau dipakai ngomong, dipakai ngaji, dipakai ngomong kebaikan, apalagi diamnya saja tasbih, gitu loh. Tidurnya saja ibadah, apalagi ibadahnya terus bagaimana kan begitu. Kalau kita kiaskan, tidurnya saja ibadah, apalagi beraktivitas, apalagi beramal, apalagi berjuang. Ya, melebihi lagi, wow, tidurnya saja ibadah seperti itu. Ini menunjukkan apa Allah itu sangat cinta kepada puasa. Orang yang berpuasa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal-amalnya orang yang berpuasa itu mudha'afun, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'uhu mustajabun. Doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diijabahi, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan di sini bukan kok berarti kalau kita meminta sesuatu kemudian dikabulkan, tidak. Kadang-kadang dengan tidak dikabulkan itu adalah dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang seperti itu. Misalnya kita kadang-kadang meminta ya Allah saya minta A, B misalnya kendaraan. Kita belum bisa beli kendaraan. Tapi kita sudah minta misalnya kok saya nggak dikasih kendaraan. Ya bisa jadi kita diberi kendaraan itu adalah dikabulkannya doa kita. Sebab apa? Bisa jadi dengan adanya kendaraan malah bisa mencelakai kita. Ya bisa jadi, hanya Allah yang tahu. Justru itu dikabulkan, kita dikabulkan oleh Allah. Nah, pengabulan Allah kepada kita yang diberikan Allah kepada kita yang terbaik untuk kita. Ya, karena apa? Karena kadang apa yang kita sukai itu tidak baik. Kadang-kadang apa yang kita benci itu baik. Kadang-kadang suka seperti itu.
Makanya doa dikabulkan di sini jangan dimaknai bahwa apa yang kita inginkan pasti diberi, tidak. Kadang-kadang justru tidak diberinya apa yang kita minta, kadang-kadang itu adalah diberinya Allah berikan kepada kita. Tapi kita nggak tahu gitu saja ya. Kadang-kadang kita nggak tahu. Nih, ya bisa jadi malah justru kalau yang kita minta dikata dikabulkan malah justru bisa membahayakan kita, juga bisa jadi seperti itu. Makanya pasti ya, karena di sini disebutkan doa dan doanya mustajabun, dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzambuhu, dan dosa-dosanya maghfurun, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sudah jam 6 lewat 56 kurang 6 menit. Saya kembalikan lagi kepada Mas. Oke, betul sangat atas pemaparan 10 hadis dalam bab ke-13 ini. Alhamdulillah kita mendapatkan refreshment kembali nih, beberapa hadis yang mungkin kita sudah sering mendengar atau beberapa hadis yang kita baru mengetahui pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberikan pemaparan oleh Ustadz. Betul sangat Ustadz. Mungkin ada dari hadirin yang ingin bertanya atau berdiskusi atau curhat atau menanyakan hal yang lain di luar topik, dipersilakan monggo. Nggih, tanya Yai. Ini saudara saya di Jakarta ini, Mas Agung. Monggo, nggih. Bapak Mustafa nggih, Ustaz Mustafa, monggo. Nggih, ngapunten niku Yai, sering dengar puasanya orang awam, pembagian-pembagian itu pripun nggih Yai? Maksudnya untuk peningkatan awam hanya makan dan minum, kemudian puasanya orang sholat apa orang khusus itu panca inderanya ikut puasa, tapi para orang-orang yang khusus itu tidak hanya jasadnya atau panca inderanya tapi hatinya ikut puasa. Ini apakah batalnya juga berbeda dari berbagai macam? Kalau puasanya orang yang tidak makan dan minum itu batalnya berarti makan dan minum. Apakah begitu? Kemudian apakah kalau orang yang panca inderanya puasa, nanti kalau panca inderanya maksiat, apakah itu juga batal dia dan lain sebagainya? Mohon penjelasan ya. Monggo, Ustaz Zainal Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama, khususnya ulama-ulama sufi ya, tasawuf itu memang membagi puasa, misalnya seperti Syekh Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu memang membagi puasa itu pada tiga kategori, ada puasanya awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang khususul khusus. Yang jelas puasa itu adalah menahan diri ya. Kemudian dilihat dari sisi kualitas itu memang beda-beda, kualitasnya puasanya seorang itu beda-beda, sebagaimana pokoknya kualitas lah, bahkan kursi saja itu ada kualitasnya, kualitas A, kualitas B, kualitas C. Kursi, pokoknya segala sesuatu mesti ada kualitasnya ya, ada kualitasnya A ya, misalnya ada kualitasnya orang awam, ada kualitasnya orang khusus, ada kualitasnya orang khusus. Kalau orang awam itu ya sekedar tidak makan dan tidak minum saja, sementara apa, matanya masih belum berkualitas, berarti seperti itu, masih belum puasa, masih suka melihat maksiat, mulutnya juga masih belum berkualitas, mulutnya masih belum berpuasa karena masih suka ghibah, masih suka adu domba, masih suka memaki-maki orang, masih suka mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya juga seperti itu, meskipun dia tidak makan, tidak minum dan tidak hubungan suami istri. Memang kualitasnya orang awam seperti itu. Jadi kualitasnya ya, kalau kita berbicara tentang kualitas puasa itu memang beda-beda antara orang dengan satu orang dengan orang lain. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi kadar takwa seseorang ya, kualitas puasanya semakin bagus. Ya, kualitas puasanya semakin bagus. Seperti HP itu kan ada tanah air juga ya, karena kualitasnya bagus sekali, itu harganya mahal. Harga seperti itu, harganya mahal. Jadi ada kualitasnya. Kemudian kalau itu jadi puasanya orang awam itu hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri. Ini biasanya hanya menjalankan syariat saja. Apa itu? Ya apa itu al imtina anil akli wasyurbi wal jima. Jadi kita makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri saja. Tapi yang kedua, ini puasanya orang khusus. Kualitasnya di atasnya orang umum. Kualitasnya bagus ini orang khusus itu. Apa itu? Tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri, tapi juga belajar dan bersungguh-sungguh untuk menjaga matanya, untuk menjaga mulutnya, untuk menjaga telinganya, untuk menjaga jasadnya.
sehingga dia akan mendapatkan hikmah di balik puasanya, sehingga dia akan mendapatkan kebaikan yang melimpah ruah. Kalau puasanya orang awam tadi bisa jadi ya kebaikannya sedikit, tapi kalau untuk orang khusus kebaikannya melimpah ruah. Jadi bukan hanya tidak makan, tidak minum saja, tidak buang istri, tapi juga berusaha untuk jasadnya ikut puasa. Ya, bukan hanya perutnya yang puasa, kemaluannya yang puasa, tetapi juga jasadnya ikut berpuasa. Ini puasanya orang khusus. Kemudian yang terakhir adalah puasanya orang khusus. Ini puasanya orang istimewa ini Mas Agus, tingkatannya para ulama ini. Ini bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, bukan hanya sekedar jasadnya saja yang puasa, termasuk hati dan sirinya puasa. Puasa dari apa? Puasa dari segala sesuatu selain Allah. Jadi nggak boleh selain Allah masuk dalam hati. Ini puasanya orang khusus kalau dalam kitab ya. Puasanya orang istimewa ini. Orang yang istimewa ini jarang sekali bisa dihitung dengan jari ini. Ya seluruh dunia bisa dihitung dengan jari orangnya, orang khusus ini. Orang yang sangat istimewa. Jadi bukan hanya tidak makan, tidak minum, bukan hanya tidak hanya menahan maksiat, bukan hanya itu, tapi bahkan hati dan sirinya juga ikut puasa. Ya, ikut dari menahan sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus ingat Allah puasanya itu. Jadi hatinya berusaha untuk tidak memikirkan dunia, tapi yang dipikirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kemudian bagaimana dengan membatalkan? Kalau puasanya orang awam tadi batal ketika dia makan, maka dia harus mengulangi puasa yang akan datang. Jadi kalau misalnya ada orang yang melanggar syariat, misalnya dia makan atau mukel, maka dia harus mengganti fi iddatin min ayyamin ukhra, harus mengganti fi ayyamin ukhra pada hari-hari yang akan datang, yang lain ya. Mengqadai ibaratnya seperti itu. Kalau puasanya orang khusus, ketika matanya maksiat batal, iya batal. Apakah harus wajib mengganti puasa? Imam Ghazali dawuh tidak wajib mengganti puasa, Ustaz Mustafa. Cukup dengan istighfar dan memperbanyak amal baik. Ya, cukup membaca istighfar dan memperbanyak amal baik. Tidak harus mengganti puasa. Yang mengganti puasa hanya yang makan, yang minum, dan hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri di siang Ramadan, Ustaz Mustafa, bukan hanya 1 hari, 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ini kalau orang suami istri melakukan hubungan suami istri di siang hari ya, ini juga sekaligus informasi. Jangan sampai orang-orang yang di sini ya, di bulan puasa, jangan sampai hubungan suami istri ya di siang hari. Karena hukumnya nggak main-main. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sudah dapat 40 hari Pak Mustafa. Terus Margono nggak puasa ya, ngulangi lagi dari awal. Jadi 2 bulan terus berturut-turut. Tidak boleh pot ya, tidak boleh pot. Hanya berat. Jadi dawuhnya Imam Ghazali seperti itu. Untuk puasanya orang khusus ada kata maksiat, tidak harus mengganti puasa di hari yang lain, tidak. Cukup dengan memperbanyak istighfar dan memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan dengan istighfar dan amal soleh tersebut menambal kemaksiatan yang dilakukan oleh matanya, kemaksiatan yang dilakukan oleh mulutnya. Begitu juga dengan orang khusus, dia langsung batal. Andai kata hatinya itu ingat sesuatu selain Allah, langsung batal. Terus bagaimana? Ya harus mengganti. Makanya biasanya para ulama itu dengan kebaikan apa? Hanya sedekahnya setelah itu. Biasanya hari raya itu sudah. Itu puncaknya ulama itu biasanya itu. Ngasih makan, ngasih pakaian itu puncaknya ulama. Untuk apa? Dengan harapan mudah-mudahan saja puasa-puasanya itu diterima oleh Allah. Andai kata ada yang lupa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak amal, memperbanyak sedekah, memperbanyak segala sesuatu. Apakah tidak wajib mengqadha Ustaz? Sekali lagi tidak. Imam Ghazali jawab tidak. Pokoknya yang wajib mengqadha hanya yang makan, minum sama hubungan suami istri. Ya, itu Pak Mustafa. Nggih. Jadi tetap batal, tetapi caranya biar nggak batal harus banyak minta ampun dan berbuat kebaikan. Itu dawuhnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya seperti itu. Nggih. Ini banyak pertanyaan juga yang di Depok, Ustaz. Mohon maaf, jamaah-jamaah itu sampai sekarang masih belum qadha puasa Ramadan tahun yang lalu. Apakah sampai masuk bulan Ramadan itu juga katanya jumlahnya bertambah atau nambah fidyah, bahasanya begitu. Ini apakah cukup nambah jumlah yang ada? Misalnya saya hutang 3 sampai Ramadan belum tersauri, kemudian nanti bulan Syawal saya mau ganti, katanya nambah jadi 6 itu. Dan nambah harus ada makan, memberi makan 1 mud bahasanya kalau bahasa Arab, nggak tahu dikonversi ke Indonesia saya berapa itu. Tapi saya kemarin menjawab kalau jumlahnya insya Allah tidak ada pertambahan karena di dalam Al-Qur'annya
ayam ma'dudat itu tadi hanya sejumlah yang memang dia tinggalkan. Tidak ada kelipatan dengan pelipatan masuknya bulan Ramadan tahun berikutnya. Tapi mohon dijelaskan Ustaz. Mohon izin Mas Agung ya, karena moderatornya Mas Agung ini. Iya, monggo Ustaz. Begini Ustaz Mustafa, hunaka aro'un bainal fuqaha. Di sana ada beberapa pendapat di kalangan ahli fikih. Ada yang berijtihad, ya harus dilipat gandakan sebagai zajaron. Saya ngapok nih, berarti seperti itu. Khusus dikei waktu longgar kok diulur-ulur. Jadi ada yang mengatakan, ada yang berijtihad, para ulama ada yang berijtihad itu harus dilipat gandakan biar zajaron lahu, berarti seperti itu. Untuk ngapok nih, zajaron untuk menggerakkan. Ada yang berijtihad seperti itu. Dasarnya apa? Biar tidak diulangi lagi. Sebab apa? Sebab menunda-nunda kebaikan termasuk amal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa sekarang, kenapa besok? Berarti seperti itu. Ada yang berijtihad, ulama fikih yang berijtihad harus ditingkatkan 2. Tetapi ada mayoritas fuqaha, mayoritas ahli fikih, mayoritas ulama itu mengatakan ya tidak dilipat gandakan. Tetap saja kalau meninggalkan 2 hari ya 2 hari, 3 hari ya 3 hari. Dan ini yang rojih, benar ya ini Pak Mustafa. Jadi tetap ya, kalau dia harus menambah dengan makanan satu dan sebagainya, ya mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni gitu loh. Zajaran lah. Nah, iso cek gak rasa-rasan gitu loh, cek gak lemot gitu loh. Padahal kan Allah kan menyuruh, kalau untuk kebaikan cepat-cepatlah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah meraih ampunannya Allah. Cepat-cepatlah dalam beramal baik. Berarti seperti itu. Jadi itu adalah hasil ijtihad Pak Mustafa. Yang namanya ijtihad ya terserah ulama, ijtihad itu baik kok. Salah saja dapat pahala, apalagi benar, berarti seperti itu. Dan itu semuanya ijtihad yang bagus, menurut saya bagus sekali ijtihadnya. Ya tidak salah bagi saya itu. Ya untuk apa? Ya biar Allah mengampuni, biar Allah itu merahmati dan lain sebagainya. Sehingga ditingkatkan saja ya cek kapok dan sebagainya. Cuma pada masa sekarang ya ini nggak cocok ya. Kono ngono ya Melayu kabeh Mustafa orang-orang zaman sekarang itu. Makanya kita gunakan saja hadis Nabi, yasir wala tu'asir, mudahkan jangan kamu sulitkan. Pokoknya sepanjang itu tidak dosa. Dan Rasulullah ketika dihadapkan 2 masalah, mudah dan sulit, pasti Rasulullah memilih aisarohuma, akhoda aisarohuma. Rasulullah selalu memilih yang paling mudah, malam yatim sepanjang tidak dosa. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi untuk umatnya, Rasulullah selalu memberi kemudahan. Itu Pak Mustafa. Nggih, Mas Nuwun, ya. Sami. Nuwun Pak Mustafa atas pertanyaannya dan jawaban dari Ustadz. Mungkin ada hadirin yang lain ingin bertanya. Itu sepertinya perlu satu kajian khusus tentang puasa ya Ustadz. Ya ini bentar lagi puasa. Bagaimana Mas Eko? Kegiatan kesempatan ini ada kesempatan kita membahas khusus tentang perihal puasa Ramadan yang akan kita sambut bersama-sama, tidak kurang dari 1 bulan lagi. Kalau pada orang yang sakit, Ustaz, itu tadi ada hadis yang menyampaikan berpuasalah pada musim dingin. Artinya menurut Ustaz tadi kondisinya berat, tapi kita disarankan untuk tetap berpuasa. Ada orang yang sakit, Ustaz. Oh gimana? Pada orang yang sakit, Ustaz, itu apakah memang disarankan untuk memaksakan diri untuk berpuasa selama dia mampu? Di ayatnya ada, di ayatnya memang sangat jelas ya Mas Agung ya. Di terakhir ayat itu wa antasumu khairul lakum. Dan jika kalian tuh puasa itu khairul lakum, lebih baik. Jadi wa in kuntum mardo au ala safarin faidatu min ayyami ukhra. Di akhir ayat insyaallah ada firman-Nya Gusti Allah, wa antasumu khairul lakum. Jika kalian puasa itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi ada kata nggak puasa ya nggak apa-apa, dosa gitu loh, boleh dengan pada hari yang lain. Orang yang sakit juga seperti itu. Andai dia mau berpuasa itu lebih baik. Bahkan dulu guru saya itu dawuh Mas Agung. Bahkan andai kata orang sakit maksa puasa karena menjalankan perintahnya Allah, kok mati dalam keadaan puasa, langsung surga. Guru saya dulu itu, langsung surga jaminannya itu. Jadi itu termasuk apa? Wa antasumu khairul lakum. Jika kalian semuanya puasa itu khairun, lebih baik lakum untuk kalian semuanya dalam ayat. Jadi seperti itu yang saya dengarkan penjelasan dari guru saya dulu juga seperti itu. Bahkan andai kata misalnya, tapi kan kalau pas abunya posok kematian ya, kecuali Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Utsman itu memang dalam keadaan puasa ketika ditikam.
Jadi Sayyidina Utsman itu membaca Al-Qur'an, kemudian ketika puasa ya pada saat beliau ya kasih tahu, wahai khalifah, di luar tuh ada pemberontak yang membunuh kamu, yang mau membunuh panjenengan. Sekarang panjenengan keluar saja dari rumah. Kemudian Utsman bin Affan tidak mau keluar. Kata Utsman bin Affan, saya barusan didatangi oleh Rasulullah dan saya diajak buka puasa di surga. Katanya Utsman bin Affan itu. Saya nggak mau keluar. Kalau mau dibunuh, biarlah. Akhirnya Utsman bin Affan tetap baca Al-Quran itu. Ternyata betul sebelum maghrib, Utsman bin Affan ditikam dari belakang dalam keadaan puasa. Betul-betul diajak berbuka puasa oleh Rasulullah di surga. Itu Utsman bin Affan. Ya, nih, jadi andai kata orang sakit, ini hanya cerita saja ya, saya gambarkan saja. Andai kata orang sakit kok, misalnya mau puasa di tengah puasanya itu dia meninggal dunia, dulu guru saya pernah mengajari saya langsung surga. Sebab apa? Sebab wa antasumu khairul lakum. Andai kata nggak puasa juga tidak apa-apa. Itu Mas Agung. Baik, Ustaz Matur sangat tinggi. Mungkin karena terbatasnya waktu, kita harus mengakhiri kajian pada pagi hari ini. Mohon untuk memimpin doa Ustaz untuk bertambahnya keberkahan pada pagi hari ini. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Mas Agung. Matur sangat Ustaz rawuhipun dan ilmunya. Kita berharap kita dapat moga-moga dapat mengaplikasikan ilmu yang kita dapat pagi hari ini, terutama kita akan menghadapi berita gembira yaitu bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang gembira akan datangnya bulan Ramadan dan dapat mengisi dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin. Kita akhiri kajian pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat